Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pelantikan tersebut menimbulkan tanda tanya seputar kursi Menteri BUMN. Di tengah hadirnya Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara. Mensesnek Prasetyo Hadi mengakui pemerintah masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi Menteri BUMN. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Antara. Belum. Tapi Mas, PLT-nya datang dari Wamen juga atau dari pihak luar Mas kira? Kemungkinan dari Wamen. tapi berarti akan dilebur ke Danantara Mas. Sama ke Danantara Mas. Belum kan, rencana? iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Belum. Saya belum tanda tangan interim. Sementara saat ditanya terkait nasib Kementerian BUMN, Menpora Erick Thohir mengaku belum tahu soal kabar peleburan Kementerian BUMN ke Danantara. Yang jelas, menurut Erick, penggantinya di BUMN akan berbentuk pelaksana tugas terlebih dahulu. Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti gitu. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN ini masih ada. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Apapun isu peleburan Kementerian BUMN ke dalam BPI dan Antara sejatinya sudah lama muncul, tepatnya ketika Kepala Negara meresmikan BPI dan Antara pada 25 Februari 2025. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roslani berujar, pada tahap selanjutnya semua perusahaan plat merah akan bergabung di bawah Danantara. Tim Liputan, Metro TV. Sangat mungkin kemudian ini akan benar-benar dileburkan menjadi satu di bawah Danantara. Jadi all control tentang BUMN ini ada di bawah Danantara. Dan menurut saya sih nggak apa-apa, setiap presiden kan berhak punya strategi yang berbeda untuk membuat masyarakat lebih sejahtera dan makmur. Ya, sehingga nanti ya kita lihat justru adalah wakil-wakil Menteri BUMN ini akan disalurkan ke kementerian lain atau digabungkan ke Danantara, atau memang mendapat ucapan terima kasih dari Pak Prabowo. Ya, ini sebuah strategi baru dan semoga saja berhasil, karena dengan 14.700 triliun aset yang akan dikelola ini sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa bila berjalan lancar. Kita doakan. Benarkah kekosongan kursi Menteri BUMN karena terkait isu peleburan Kementerian BUMN ke BPI dan Antara? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Golkar, Nurdin Halid, serta analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Pak Nurdin. Oke, Mas Toto, Erick Thohir menjadi Menpora, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, kata Mensesnek masih dicari figurnya yang paling tepat oleh Pak Prabowo. Apakah ini sinyal reshuffle-nya akan masih berlanjut? Ya kalau reshuffle masih berlanjut hanya Pak Prabowo yang tahu. Tetapi penyesuaian yang kemudian harus dirampungkan dengan dipilihnya Erick Thohir menjadi Menpora, itu yang harus disesuaikan dengan cepat. Sama seperti masukan ketika kemudian di reshuffle 8 September masih menyisakan Menko Polkam yang kosong, Menpora yang kosong, akhirnya dijawab dalam jangka waktu beberapa hari karena memang tidak bisa ada kekosongan dari kepemimpinan di level kementerian.
tadi kalau saya dengar juga masih ada dua kalimat yang berbeda loh maknanya secara tata negara. Dari Mensesnek mengatakan akan ad interim yang menggantikan. Lalu kemudian dari Erick Thohir mengatakan akan ada PLT. PLT itu dengan ad interim maknanya berbeda. Ad interim itu hanya sementara dan tidak bisa mengambil keputusan secara strategis, hanya boleh mengambil keputusan secara administratif. Dan sementara PLT masih bisa melakukan hal tersebut. Artinya kan menurut saya saya tidak tahu ya apakah sudah rampung atau tidak, tapi khusus terkait dengan Kementerian BUMN kan memang ini menjadi hal yang harus dijelaskan secara utuh. Nanti mungkin Pak Nurdin bisa menjelaskan. Sepengetahuan saya, konsep dari Danantara ini kan dulu juga sering dikemukakan bahkan dari zaman Pak Tanri Abeng dengan konsep super holding, lalu Ibu Rini, lalu kemudian juga pada zaman Pak Erik. Dan ketika akhirnya diresmikan konsep Danantara sebagai sebuah badan baru, logikanya yang saya tangkap adalah memang sebetulnya tidak dibutuhkan lagi Kementerian BUMN, baik dalam konteks tumpang tindih kewenangan ataupun dalam konteks ketika berbicara mengenai budget pun yang ngapain 2026 kalau saya tidak salah pagu anggaran buat Kementerian BUMN masih ada sekitar 280 triliun walaupun 280 miliar walaupun turun ya dari sekitar 300 miliar lebih, tapi kan memang masih jadi pertanyaan sebenarnya fungsinya apa sih? Karena kalau bicara mengenai dulu pun misalnya sebelum 2001 dia kan adanya langsung dibina oleh Kementerian Keuangan di bawah Dirjen khusus mengenai pembinaan BUMN. Jadi dilihat dari sejarah yang ada sampai terbentuknya Danantara, menurut saya seharusnya memang akan lebih logis ketika Kementerian BUMN ini dalam tanda kutip akhirnya dibubarkan, walaupun tentu saja nanti akan ada beberapa penyesuaian aturan, termasuk bagaimana secara teknis peleburan dari karyawan yang masih menjadi bekerja di Kementerian BUMN akan dilebur dalam lembaga Danantara. Kira-kira seperti itu Mas Igan. Ya, Pak Nurdin perlu diisi dengan cepat tidak sih kursi Menteri BUMN ini melihat perannya sekarang sudah berbeda sejak ada BP Danantara, Pak Nurdin? Ya, jadi saya kira begini, kita mesti memahami dulu ide dasar daripada pembentukan Badan Pengelola Investasi yang namanya BPI atau Danantara gitu, BPI Danantara. Nah, salah satu yang substansial dalam undang-undang itu adalah BUMN alat negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum, itu satu. Yang kedua, yang paling prinsip juga adalah bahwa dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang BUMN tahun 2025 itu menegaskan bahwa ada pemisahan yang prinsip antara pengelola dengan regulator, dengan regulasi. Oleh karena itu maka BUMN di dalam undang-undang itu diberi 3 fungsi, 3 kewenangan, yaitu berfungsi sebagai regulator, berfungsi sebagai pengawas, dan berfungsi sebagai pemegang seri A. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang terjadi kekosongan, saya kira tidak akan berlangsung lama. Sekarang kan ada sekalipun menterinya sudah diberhentikan, kemudian beralih menjadi menteri pemuda olahraga, tetap secara struktural juga tetap bisa berjalan fungsi-fungsi di Kementerian BUMN karena ada 3 wamen di sana. Ya, dan 3 wamen ini bisa untuk sementara menggantikan daripada fungsi-fungsi daripada menteri. Memang juga untuk mengambil kebijakan itu sangat berbeda ketika tidak ada menterinya. Tapi di luar kebijakan yang bersifat operasional, misalnya fungsi pengawasan, ya, kecuali fungsi regulator, itu tetap bisa dijalankan oleh ketiga wakil menteri. Tapi kita tentu mengharapkan jangan terlalu lama terjadi kekosongan. Semoga bisa seperti Menteri Pemuda, Menko Polhukam, Politik dan Keamanan maksud saya, itu sehingga cepat bisa ada pengendali utama di Kementerian BUMN. Kemudian ada isu bahwa sebaiknya atau ada isu bahwa mungkin Danantara BUMN ini dilebur jadi satu, semua dipusatkan kepada Danantara. Kalau saya sebagai anggota DPR RI mungkin kurang sependapat karena menurut saya tidak terlalu ideal ya kalau digabungkan antara regulator, pengawas dengan operasional. Nah, oleh karena itu, kalaupun misalnya Kementerian BUMN hendak dihilangkan karena demi efektivitas dan produktivitas, mungkin dibentuk badan, ya, badan yang berfungsi sebagai regulator, berfungsi sebagai pengawas, dan berfungsi sebagai pemegang seri A. Nah, sehingga fungsi-fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian BUMN itu bisa tetap juga maksimal dilakukan. Kenapa sebenarnya dibentuk Danantara? Tidak lain adalah untuk memacu daripada kinerja BUMN. Yang diharapkan dengan kehadiran Danantara akan bisa meningkatkan pendapatan negara. Dengan meningkatkan pendapatan negara, tujuan daripada
Bapak Presiden untuk mewujudkan Astita dalam rangka melaksanakan program-program Astita untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu dapat dicapai. Terkhusus juga untuk menciptakan pertumbuhan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden 8%. Dengan peningkatan pendapatan negara, maka program-program Astita itu bisa diwujudkan. Saya kira itu. Oke, baik. Mas Tato, menurut Anda peran BUMN di pemerintahan Prabowo Subianto sejak ada Danantara itu seperti apa sih? Kenapa kemudian sejak awal itu sudah ada komposisi 3 wakil menteri di situ, Mas Tato? Jadi ini kalau pertanyaannya dalam konteks Pak Prabowo maknai ya, ini menarik kalau kita baca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya yang menggambarkan pemikiran Pak Prabowo dijadikan rujukan. Memang Pak Prabowo menempatkan BUMN ini sebagai salah satu bagian terbesar dari big push ekonomi untuk mengejar kebijakan yang sifatnya pro-growth. Pak Prabowo ini punya ambisi jauh lebih besar dibandingkan presiden-presiden sebelum, dan beliau belajar sekali dengan konsep BUMN di China. Bahkan menyebut nama Deng Xiaoping sebagai salah satu yang dianggap menjadi role model ketika bisa mengembangkan konsep BUMN yang bisa kemudian menjadi penggerak dari roda perekonomian Indonesia. Dan kita ketahui efektivitas dan efisiensi dari kegiatan BUMN ini kan jauh dari angka optimal yang kemudian mulai dibuka misalnya oleh beberapa petinggi Danantara termasuk Doni Oskaria bahwa hanya beberapa BUMN yang menghasilkan profit, termasuk rencana kemudian untuk melakukan efisiensi dengan menggabungkan atau melebur dan mengurangi jumlah BUMN dari yang induk, anak, cucu sampai cicit begitu ya. Nah ini yang menurut saya memperlihatkan kenapa Pak Prabowo lebih berani membuat sebuah keputusan yang tadinya selalu ada dalam tataran teoritis, tataran konsep ketika berbicara mengenai super holding. Artinya kan ada kesadaran dari Pak Prabowo sebagai pelaksana tidak bisa ini dalam konteks Kementerian BUMN yang terbukti tidak berjalan efektif, bahkan kalau kritik secara politik malah menjadi ladang untuk bagi-bagi kursi komisaris saja buat berbagai macam elemen gitu ya. Artinya kita hormati keberadaan Danantara ini sebagai sebuah terobosan. Nah, catatan kritisnya dalam konteks reshuffle ini kan begini, Egan, bahwa ketika terjadi reshuffle, seharusnya logika dalam sistem berpolitik dan struktural fungsionalis yang benar, bahwa harusnya dipastikan terlebih dahulu sistem dan struktur yang mau dibangun apa. Lalu kemudian dilihatlah apakah aturannya sudah sesuai dan perlu disesuaikan atau tidak. Baru kemudian dipilih orangnya. Nah apa yang terjadi sekarang kan masih jadi misteri. Nah mungkin Pak Nurdin dalam proses perjalanan pembentukan Danantara bisa cerita. Orang masih bertanya-tanya ketika Danantara kemudian diresmikan, Kementerian BUMN dibubarkan atau tidak, sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Sehingga ketika kemudian terjadi, orang sampai bertanya Erick Thohir kerjanya apa sih sekarang? Lalu ketika kemudian Erick Thohir kemudian menjadi seorang Menpora dan dalam kondisi yang agak mendadak gitu ya. Pertanyaannya kan kemudian terkait struktur, terkait sistem, terkait aturan. Harusnya dalam proses reshuffle termasuk ke depan, menurut saya hal-hal ini tidak boleh terjadi kembali. Lakukan penyesuaian, lakukan kepastian itu harus sudah diberikan terlebih dahulu sehingga kemudian orangnya sudah diganti, orangnya sekarang kemudian lagi dicari penggantinya, tapi orang masih bertanya kepada hal yang lebih sifatnya mendasar. Sebenarnya kementerian ini masih perlu ada atau tidak. Itu yang menurut saya perlu jadi pembelajaran ke depan dalam konteks secara sistem politik dan tata negara jangan sampai terjadi kembali. Ya, terakhir Pak Nurdin setuju begitu struktur dan perannya dulu yang diperjelas sebelum orangnya begitu? Ya sebenarnya kalau dalam undang-undang ya, undang-undang BUMN yang baru itu ringkasnya begini. Dihadirkan undang-undang ini pertama adalah untuk menyelaraskan BUMN dengan amanat konstitusi dan daya saing modern. Nah, yang kedua adalah untuk mempertegas garis kewenangan Presiden, Menteri BUMN dan Badan Danantara maksud saya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengkonsolidasikan daripada model holding yang tepat untuk antara investasi dengan operasional sehingga sasaran terciptanya diadakannya Danantara untuk meningkatkan pendapatan negara dalam mencapai pertumbuhan 8% itu bisa dilakukan begitu. Nah, kemudian adalah memberi kepastian transisi terhadap harmonisasi regulasi. Oleh karena itu saat ini kalau Mas Toto mengatakan apa fungsi Kementerian BUMN, itu undang-undang tegas. Kementerian BUMN itu masih berfungsi sebagai regulator. Nah, sebagai pengawas, kemudian sebagai pemegang seri A, sehingga urusan RUPS, urusan penentuan misalnya dalam di sisi pemegang seri A, urusan
pemilihan direksi melalui RUPS masing-masing BUMN itu tetap merupakan kewenangan daripada Kementerian BUMN, bukan kewenangan Danantara. Tapi kemudian ketika nanti ada pertimbangan Bapak Presiden untuk lebih produktif, lebih efektif dalam mencapai sasaran, bisa saja kementerian ini dibubarkan begitu, tapi harus ada revisi undang-undang BUMN lagi. Misalnya diturunkan, misalnya kementerian dihilangkan tapi ada badan. Karena menurut saya tidak ideal ketika semua itu digabungkan ke Danantara, yaitu regulasi, regulator, kemudian pengawasan dan pemegang syariah. Dan di sini sebetulnya undang-undang ini memberi kewenangan yang sangat tegas kepada Bapak Presiden untuk lebih mengefektifkan, lebih memberdayakan daripada BUMN ini, sehingga diberi kewenangan yang luar biasa dalam mengelola daripada seluruh BUMN, kurang lebih 1047 BUMN kalau tidak salah. Kita akan tunggu nanti, Pak Nurdin, bagaimana peran dari Kementerian BUMN selanjutnya. Mohon maaf waktunya terbatas. Pak Nurdin, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.